Di video kali ini kita akan membuat cookies yang benar-benar coklat, teksturnya soft and chewy, apalagi dalamnya ada coklat lumer yang bikin semakin mantap. Jadi ide jualan kekinian ini bisa banget, dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 115 gram mentega tawar atau unsalted butter. Kita akan lelehkan sampai bening dan harum. Aku lelehkan menggunakan Cosmopan Stain Cookware, wajan andalanku karena gampang disimpan dan ditumpuk di gagangnya. Jadi nggak khawatir wajannya baret-baret. Lelehkan butter sampai bening dan harum. Proses melelehkan butter sampai browning ini adalah rahasia cookies lebih chewy, dan aroma butter akan jauh lebih wangi dibanding jika kita tidak melelehkan butternya atau hanya cukup dilelehkan sampai meleleh aja. Setelah meleleh, kita biarkan buih-buih yang terbentuk dari proses yang seperti penggorengan ini. Buih-buihnya tuh masih besar-besar. Kita biarkan sampai buihnya kecil-kecil dan tenang. Proses browning pada butter udah cukup ketika butter leleh terlihat bening dan ada bagian butter yang berwarna coklat atau hitam seperti ini. Buih-buihnya juga udah terlihat lebih tenang dan kecil-kecil ya. Angkat. Kemudian kita pindahkan ke wadah atau bowl tahan panas. Nah, untuk ampas butternya boleh disisihkan. Kemudian kita masukkan 60 gram gula palem dan 100 gram gula halus atau gula pasir yang di blender halus. Gula halus sebaiknya diayak terlebih dahulu supaya nggak menggumpal. Di sini kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata sampai gula menyatu dengan butter leleh. Di sini aroma butter leleh yang udah browning tadi bertemu dengan gula palem, aromanya tuh enak banget. Nah, kalau udah rata, beri 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Aduk sampai tercampur rata dan telur menyatu dengan adonan. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata, ayak bahan-bahan kering yaitu 135 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram coklat bubuk, dan 2 gram atau setengah sendok teh baking soda atau soda kue. Ayak bahan-bahan kering supaya mudah menyatu dengan adonan. Setelah selesai diayak, aduk rata menggunakan spatula. Pastikan adonan benar-benar tercampur rata. Kira-kira ini udah cukup ya. Sekarang tinggal kita tambahkan isian cookiesnya. Masukkan 75 gram choco chips. Tambahkan juga 75 gram coklat batang atau DCC yang sudah dipotong-potong. Dan ini udah aku masukin kulkas setelah dipotong-potong. Tambahkan 35 gram kacang almond sangrai cacah. Kalau nggak ada almondnya boleh di skip aja. Aduk sampai tercampur rata, sampai isiannya terdistribusi merata ke adonan. Ini udah cukup. Kalau udah selesai, tutup wrap dan masukkan adonan ke dalam kulkas selama 2 jam. Biarkan adonan dingin terlebih dahulu. Dan ini dia teman-teman, setelah 2 jam dimasukkan ke dalam kulkas. Tujuannya kalau adonannya dingin, begitu masuk ke dalam oven, dia akan mendapatkan perubahan suhu yang ekstrim, membuat tekstur bagian luarnya tuh garing, melebar, dan mengembang dengan lebih baik, serta tekstur dalamnya yang lembut dan kenyal, soft and chewy. Ambil adonan cookies sesuai selera. Aku pakai scoop es krim 5 cm. Kalau susah, pakai tangan aja juga nggak apa-apa.
Cetakan dan letakkan ke atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Jangan lupa diberi jarak yang cukup karena nanti bakalan melebar. Selanjutnya langsung aja kita panggang di oven yang sudah dipanaskan 10-15 menit sebelumnya. Panggang di suhu 180-190 derajat Celcius, api atas bawah selama 9-12 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Aku pakai oven top dari Mito, oven berkapasitas 28 liter dengan daya yang rendah, cocok buat dipakai keluarga kecil sehari-hari. Kalau sudah matang, bagian permukaannya tuh udah terlihat seperti membentuk lapisan, angkat. Nah, saat baru keluar dari oven, cookiesnya masih terkesan lembek, jangan khawatir. Yang penting bagian atasnya udah terbentuk lapisan kering. Seperti ini udah cukup. Biarkan aja agak hangat, nanti akan kokoh dengan sendirinya. Dan ini dia, soft and chewy double chocolate chips cookies sudah jadi. Ini benar-benar bakalan disukai oleh para penggemar coklat. Lapisan luarnya garing, aroma butter, dan gula palem benar-benar menggoda selera. Apalagi kalau kita buka saat masih hangat seperti ini, coklatnya meleleh dan lumer. Ini beneran enak banget, garing di luar, kenyal, dan lembut di dalam. Coklatnya double-double. Bisa kalian kemas ke plastik cookies dan jadikan ide jualan kekinian yang digemari banget sama anak-anak muda. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat brownies cookies. Gampang bikinnya, dijamin coklat dan enak banget. Modalnya murah, bisa jadi ide jualan kekinian. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita akan melelehkan 110 gram dark chocolate compound atau DCC yang diiris-iris seperti ini. Lelehkan dengan cara ditim. Tambahkan 30 gram mentega tawar atau unsalted butter. Boleh juga kalau mau pakai margarin. Sambil diaduk-aduk, biarkan coklat dan butternya leleh. Kalau udah benar-benar leleh seperti ini, angkat dan sisihkan. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, tambahkan 70 gram gula pasir yang sudah di blender halus. Kalau mau pakai gula halus juga boleh. Aduk dan kocok sampai gulanya benar-benar larut. Kita menggunakan whisk sekitar 2-3 menit. Nah, ini udah ya. Kalau sudah, ayak bahan-bahan kering, yaitu 50 gram tepung terigu protein sedang, 15 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh garam. Ayak bahan kering biar mudah menyatu ke dalam adonan. Kalau udah selesai diayak, tinggal kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan coklat dan butter leleh yang kondisinya masih hangat. Pastikan kondisinya tuh nggak dingin ya teman-teman, supaya timbul shiny crust-nya nantinya. Aduk dan campur hingga rata. Konsistensi akhirnya menjadi seperti ini. Ini langsung aja segera kita cetak adonannya. Ambil adonan, masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag biar lebih mudah untuk mencetak adonannya. Setelah dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini, langsung aja kita cetak adonannya biar lapisan shiny crust-nya muncul. Semprotkan adonan ke atas loyang yang sudah dialasi kertas baking.
Di sini, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya sesuai selera masing-masing. Satu resep ini aku buat jadi 10 pieces brownies cookies. Jadi satu kloter atau satu loyang isi 5 adonan cookies. Jangan lupa diberi jarak ya, karena nanti dia bakalan melebar saat dipanggang. Diamkan adonan sekitar 10-15 menit sebelum dipanggang, supaya terbentuk lapisan tipis di permukaannya. Sambil menunggu, kita panaskan oven. Panaskan sekitar 10-15 menit. Di sini aku panasinya 10 menit aja. Di suhu 150-160 derajat Celcius atau tergantung oven masing-masing. Aku pakai oven fantasi dari Mito. Oven berkapasitas besar 33 liter dengan fitur yang lengkap. Dayanya juga rendah untuk ukuran oven besar. Dia dilengkapi juga dengan lampu dan juga kipas. Jadi ini oke banget ya. Setelah 10 menit atau pastikan aja bagian permukaan adonannya udah terbentuk lapisan. Kita sentuh nggak nempel. Seperti ini ya. Ini siap untuk dipanggang. Aku letakkan di rak bawah. Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 7-10 menit dulu sampai retakan browniesnya muncul. Nah, kalau retakan atau lapisan shiny crustnya itu udah mulai terlihat ya, seperti ini. Setelah itu kita panggang di api bawah aja selama 5-8 menit atau tergantung oven masing-masing. Jadi kita jaga supaya lapisan itu nggak rusak karena suhu dari api atas tuh bisa berpengaruh juga. Setelah matang, angkat. Saat baru keluar dari oven, cookiesnya terkesan masih lembek banget. Tapi jangan khawatir, ini karena efek penggunaan DCC dan mentega. Biarkan aja suhunya turun di loyang, nantinya cookiesnya akan kokoh dengan sendirinya. Nah, ini udah bisa kita angkat ya teman-teman, ini udah kokoh, siap untuk dikemas atau disajikan. Dan ini dia hasilnya. Brownies cookies dengan tampilan shiny crust yang cantik. Dari tampilannya ini udah menggoda banget. Tampilannya cantik dan bikinnya gampang. Ini teksturnya garing di luar, tapi lembut di dalam. Kalau kita gigit itu chewy dan bagian tengahnya fudgy di dalamnya. Ini beneran enak banget, langsung jadi favoritku. Cocok buat jadi ide jualan ya teman-teman. Dikemas di plastik cookies seperti ini biar lebih menarik. Dan selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat coklat cookies yang tipenya lembut dan chewy. Dengan potongan coklat yang lumer, cookies ini benar-benar yummy banget loh teman-teman. Dan bagi yang nggak punya oven, jangan khawatir. Kita bisa kok bikin cookies ini dengan peralatan seadanya. Jadi langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya simple banget, yaitu 120 gram atau 13 sendok makan tepung terigu protein rendah, 5 sendok makan butter leleh atau sekitar 50 gram, 5 sendok makan gula aren atau gula palem, 7 sendok makan kental manis plain atau sekitar 70 gram, 25 gram coklat chips atau sesuai selera aja, kemudian 50 gram coklat batang yang diiris kasar. Ini setelah diiris dimasukkan dulu ke dalam kulkas ya, disimpan dulu di dalam kulkas. Kemudian siapkan juga soda kue dan vanila bubuk. Nanti soda kuenya dipakai 1/4 sendok teh dan vanila bubuknya dipakai 1/2 sendok teh. Pertama, campur butter leleh dengan gula palem. Aduk rata menggunakan whisker. Kemudian masukkan kental manis dan aduk hingga benar-benar rata. Setelah rata seperti ini, sisihkan. Campurkan tepung terigu dengan 1/2 sendok teh vanila bubuk dan 1/4 sendok teh baking soda. Kemudian ini diaduk dan dicampur hingga rata.
Kemudian kita campurkan semuanya. Masukkan campuran tepung ke campuran butter. Masukkan dan aduk secara bertahap hingga membentuk adonan seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah rata, kemudian masukkan coklat iris dan choco chips. Campur hingga tersebar merata. Tips nih teman-teman, sebelumnya coklat yang udah diiris ini dan juga choco chipsnya ini dimasukkan dulu ke dalam kulkas sebelum dicampur ke adonannya, supaya warna adonannya tidak menjadi gelap akibat proses pengadukan ya teman-teman. Setelah itu tutup wadah berisi adonan cookies ini dan masukkan ke dalam kulkas dan istirahatkan selama 15 menit. Sebelum memanggang, kita siapkan dulu panggangannya ya teman-teman. Panaskan terlebih dahulu panggangan yang akan kita gunakan. Di sini aku menggunakan wajan seperti ini dengan menambahkan tatakan di dalamnya. Teman-teman juga bisa menggunakan teflon ya, contohnya seperti ini. Untuk hasil yang lebih baik, jika ada oven, silakan digunakan ovennya ya. Baik teman-teman, ini udah didiamkan di dalam kulkas, adonannya udah tidak terlalu lembek. Selanjutnya siapkan sendok. Lebih baik jika ada scoop es krim bisa digunakan, kalau nggak ada pakai sendok seperti ini atau sendok biasa. Sendok yang aku gunakan ini ukurannya masih kecil ya, kalau ada yang lebih besar lagi dari ini itu lebih bagus. Tata di loyang yang sudah dialasi baking paper. Kalau nggak ada baking paper, ini loyangnya diolesin aja pakai margarin. Dan ini udah selesai dicetak semuanya. Selanjutnya kita panggang. Kalau menggunakan wajan atau panci atau teflon, waktunya bervariasi tergantung alat yang kita gunakan. Waktunya itu bervariasi ya teman-teman. Di sini aku memanggang sekitar 20 menit. Jadi kira-kira sekitar 20-30 menit itu cukup. Cookies yang sudah matang dapat dilihat dari permukaannya yang terlihat mengering dan sisi bawahnya sudah mulai kecoklatan. Ini seperti ini ya teman-teman, dan tidak perlu menunggu seluruh bagiannya mengering, karena kalau menunggu seluruh bagiannya kering, otomatis bagian bawahnya itu bakalan gosong. Selanjutnya angkat loyang dan tunggu hingga 10 menit. Ini memang saat masih panas cookiesnya dalamnya masih lembek ya teman-teman. Setelah suhunya turun atau hangat, cookiesnya akan lebih set. Jadi jangan khawatir, pastikan aja cookiesnya udah melebar dengan baik dan permukaannya kering merata. Dan jangan sampai bawahnya gosong. Nah, ini dia teman-teman, soft and chewy chocolate chip cookies versi simple sudah selesai dipanggang. Cookies tipe ini memang belum populer di Indonesia, berbeda dengan tipe choco chips tipe crunchy yang sering kita temui. Tapi kita wajib coba loh cookies yang ini, teksturnya lembut dan chewy. Ditambah kalau dimakan pas hangat-hangatnya, coklatnya itu lumer loh teman-teman. Dan aduh mantap banget deh pokoknya. Selamat mencoba ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Terima kasih atas like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku pernah share resep soft and chewy choco chips cookies versi simple tanpa mixer dan tanpa oven. Nah, kali ini aku share versi jumbonya. Ini asli enak banget, coklatnya lumer, bikinnya super duper gampang, dan pastinya layak untuk dijual. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan bahan-bahannya. 227 gram butter, kondisi dingin, sudah dipotong kotak-kotak seperti ini. 200 gram brown sugar, ini yang light ya teman-teman. 100 gram gula pasir, 3/4 sendok teh soda kue, 1 sendok teh pasta vanila, 3/4 sendok teh garam, 2 butir telur, 225 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan maizena, 195 gram tepung terigu protein rendah, 150 gram dark cooking chocolate atau milk chocolate dipotong-potong kotak kecil seperti ini, dan 150 gram choco chips atau sesuai selera. Cara buatnya simple banget, masukkan butter, gula pasir, dan brown sugar ke dalam wadah. Kemudian kita akan mix menggunakan mixer. Pertama-tama pakai speed rendah dulu ya.
Kemudian kalau udah tercampur, bisa kita naikin speednya, mix aja sampai mengembang dan teksturnya menjadi creamy. Nah, seperti ini nih, ini udah cukup creamy. Masukkan telur satu persatu, mix hingga tercampur rata. Ini telur yang terakhir. Pasta vanilanya aku masukkan di tahap ini. Mix sampai tercampur rata lagi. Untuk bahan-bahan kering akan kita ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur dan gak menggumpal, yaitu baking soda atau soda kue, garam, maizena atau pati jagung, terigu protein sedang, dan terigu protein rendah. Kita ayak terlebih dahulu. Selanjutnya, bahan kering ini akan kita campurkan ke butter dan gula. Di sini aku lanjut aduknya pakai spatula aja. Aduk aja sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, masukkan coklat dan masukkan choco chips. Kita aduk dan sebarkan merata coklat dan choco chipsnya. Nah, teman-teman, adonan cookiesnya udah selesai. Selanjutnya, masukkan terlebih dahulu di dalam kulkas minimal 15 menit. Bisa juga kalian simpan seharian. Panaskan oven di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius, api atas bawah, selama 10 sampai 15 menit sebelum cookiesnya masuk. Dan ini adonan cookies yang sudah disimpan dalam kulkas selama 30 menit. Ambil secukupnya, kira-kira beratnya 90 gram. Tata di loyang yang sudah dialasi kertas baking atau margarin. Jangan lupa diberi jarak yang cukup karena nanti dia bakalan ngembang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, suhu 180 sampai 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 sampai 14 menit atau tergantung oven masing-masing. Ini kita nggak perlu lama-lama, cukup sampai cookiesnya ngembang dan permukaannya terlihat kecoklatan merata. Setelah keluar dari oven, cookies ini memang terlihat rapuh dan lembek, tapi lama-kelamaan ketika suhunya turun bakalan lebih kokoh. Dari satu resep ini jadinya banyak, yaitu 16 cookies. Nggak aku perlihatkan semua karena masih dipanggang. Cookies ini tahan sampai 1 mingguan di wadah tertutup ya. Saat masih hangat, coklatnya itu lumer, ini rasanya enak banget. Begitu udah dingin, sensasi garing di luar, lembut di dalam. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Kali ini aku membuat chewy red velvet cookies. Cookies lembut ini cocok banget buat jadi teman minum susu dan bakalan jadi cemilan yang bisa nambah semangat. Dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Karena ini kita buat tanpa menggunakan mixer, jadi yang pertama aku lakukan adalah menghaluskan gula terlebih dahulu. 8 sendok makan gula pasir, kita haluskan bersama 5 sendok makan gula palem. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan mixer, ini gulanya nggak perlu dihaluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini kita haluskan menggunakan blender terlebih dahulu. Dan ini dia hasilnya setelah di blender. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ambil 9 sendok makan mentega. Ini mentega yang salted. Untuk takaran dalam gram teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Selanjutnya kita masukkan gula pasir dan gula palem yang sudah dihaluskan tadi. Dan campur rata menggunakan whisk. Ini kita campur sampai creamy aja, nggak perlu sampai mengembang ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup. Selanjutnya masukkan 1 butir telur, tambahkan 1 sendok teh susu cair. Susu cairnya ini susu UHT full cream ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila.
Masukkan pewarna makanan merah sebanyak 1-2 sendok teh. Dan ini setiap brand pigmentasinya tuh berbeda-beda warnanya. Jadi dikira-kira aja antara 1-2 sendok teh mana yang paling pas di adonannya teman-teman. Nah, kemudian kita campur hingga rata. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 20 sendok makan tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Kemudian masukkan juga 2 sendok makan coklat bubuk. Dan 1 sendok teh baking powder. Baking powdernya ini punyaku agak menggumpal sehingga aku ayak terlebih dahulu seperti ini. Kemudian masukkan juga 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan white choco chip secukupnya. Ini yang kutambahkan, beli kemasan 3-pack merek Elmer sebanyak 100 gram. Teman-teman bisa menambahkannya sedikit atau lebih banyak sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Kemudian kita campur lagi sampai rata, kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Nah teman-teman, gampang banget kan, cuma diaduk-aduk aja seperti ini. Dan kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita tutup rapat dan masukkan ke dalam kulkas. Untuk hasil terbaik, masukkan ke dalam kulkas selama semalaman. Tapi kalau teman-teman mau cepat 2 jam juga udah bisa kok teman-teman. Nah teman-teman, ini adonannya udah dari kulkas selama semalaman. Adonannya ini jauh lebih padat dan mengeras seperti ini. Kemudian kita bulatkan. Boleh disendokin juga pakai sendok es krim. Dan ini kalau mau ditimbang juga boleh banget ya teman-teman. Tata dalam loyang yang sudah dialasi kertas baking. Nah kira-kira ukurannya kalau besarnya seperti ini bakalan jadi 16 cookies dari resep ini. Jangan lupa ya teman-teman memberi jarak. Ini aku ternyata jaraknya masih kurang, jadi hasilnya dempetan setelah selesai dipanggang. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kalau udah dibuletin atau disendokin pakai scoop es krim seperti ini, selanjutnya panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kalau teman-teman gak ada oven, bisa pakai cara alternatif di videoku yang ini ya, dicek ya teman-teman. Panggang di suhu 170 derajat Celcius selama 12-15 menit atau tergantung oven masing-masing. Jadi karena ini tipe cookies yang lembut atau chewy bukan yang crispy, kita panggangnya itu sebentar aja. Yang penting cookiesnya udah melebar dan permukaannya udah berkulit. Ketika sudah matang, angkat dan biarkan selama 15 menit sebelum dipindah ke cooling rack atau tempat lainnya. Karena kalau masih panas cookiesnya ini masih sangat rapuh ya teman-teman, jadi tunggu kuat dan kokoh baru bisa kita pindahin. Nah gampang banget kan cara buatnya? Cookies ini harum banget dari aroma butternya dan juga wangi vanila. Ditambah sedikit aroma coklat, wangi khas red velvet banget deh. Coba dicelupkan ke susu seperti ini, bisa bikin tambah semangat pagi nih. Cookies lembut di dalam dengan sensasi renyah di luar serta white choco chipnya yang lezat. Tertarik untuk mencoba? Makasih sudah nonton. Kalau kamu belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan resep simple lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat chewy cookies rasa green tea. Kalau teman-teman lagi bosen kue-kue kering yang gitu-gitu aja, yuk kita bikin soft and chewy choco chip rasa green tea. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Ini gampang banget bikinnya tanpa mixer. Langkah pertama, kita lelehkan dulu butter. Di sini aku gunakan unsalted butter sebanyak 115 gram. Lelehkan di atas panci atau teflon dengan api kecil aja. Biarkan sampai benar-benar meleleh. Kalau sudah meleleh, pindahkan ke wadah yang cukup besar.
Tambahkan 100 gram brown sugar. Usahakan pakai yang light brown sugar karena nanti kita akan menambahkan bubuk green tea. Kalau nggak ada boleh diganti gula palem, cuma nanti warnanya bakalan lebih gelap. Tambahkan 60 gram gula halus dan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kita aduk terus sampai menyatu. Saranku sebaiknya tadi gula halusnya diayak dulu ya, biar lebih cepat tercampur. Kalau sudah tercampur dan menyatu seperti ini, masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas sebelumnya. Tambahkan pasta vanila sebanyak 1 sendok teh. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita ayak bahan-bahan keringnya, yaitu 155 gram tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Tambahkan bubuk green tea atau matcha sebanyak 8-10 gram. Dan di sini aku pakai 8 gram. Masukkan 2 gram baking soda atau soda kue. Aduk sampai tercampur rata. Aduknya cukup sampai tercampur rata aja ya. Jangan terlalu lama juga. Karena kalau tepung udah masuk dan terlalu lama diaduk, nanti gluten bakalan terbentuk dan cookiesnya bisa jadi keras. Kalau sudah rata, kita masukkan white chocolate chips secukupnya sesuai selera. Dan juga kacang. Ini aku pakai kacang almond slice, boleh pakai kacang tanah sangrai, kacang macadamia atau kacang kenari ya. Aduk lagi sampai choco chip dan almondnya tersebar merata. Kira-kira seperti ini udah cukup. Tutup wrap. Dan kita masukkan ke dalam kulkas chiller selama minimal 1 jam. Setelah 1 jam kita cetak bulat-bulat. Teman-teman boleh pakai sendok, boleh pakai tangan juga. Ini aku pakai scoop es krim ukuran diameter 5 cm. Tata di loyang yang sudah dialasi kertas baking. Jangan biarkan adonannya terlalu lama di suhu ruang. Jadi begitu udah dicetakin langsung aja kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 9 sampai 12 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Chewy Choco Chips ini akan melebar dengan optimal asalkan adonannya tuh dimasukkan ke dalam oven dalam kondisi dingin dan suhu oven juga udah benar-benar panas ya. Kalau sudah melebar dan bagian permukaannya udah terlihat berkulit dan kering, kira-kira seperti ini udah cukup. Jangan kelamaan, nanti bakalan kering dan keras. Angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Pada saat baru aja keluar dari oven, ini emang terkesan lembek banget, tapi jangan khawatir. Nanti lama-lama dia bakalan semakin kokoh ya setelah mendingin. Dia tuh lembek karena hanya efek dari penggunaan butter aja. Setelah mulai dingin, mulai kokoh dan masih hangat, ini udah pas buat disajikan. Pecinta green tea bakalan suka. Paduan white choco chip dan aroma butter serta green tea-nya itu cocok banget. Teksturnya garing-garing di luar tapi lembut dan kenyal di dalam. Chewy Choco Chip ini bisa bertahan sampai 1 minggu ya. Disimpan dalam keadaannya benar-benar dingin. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.